Terdengar warahmatullahi Ibu. wabarakatuh. Sudah terdengar, Ibu. Oke, ya hari ini kita agendanya kuliah Aviation Teacher, topik yang ke berapa kelima ya? Oke, bisa langsung saya mulai ya, Mbak Elvia ya, sambil nunggu teman-temannya join. Baik, Ibu. Nah, saya share screen. Sebentar aja. Mama, Apakah sudah terlihat? Sudah, Ibu. Ya, materi kali ini, eh, ini pertemuan keempat ya? Sorry, sorry. Ya, pertemuan keempat, kompatibilitas. Kemarin sudah belajar tentang ruang-ruang untuk pencampuran, terus teknik aseptis ya. Sekarang tentang kompatibilitas yang tidak kalah penting untuk menyiapkan sediaan steril ya. Sebentar saya, nah ya udah. Ini, bentar ya Mbak. Ini kursornya di mana ya? Oke. Nah, kompatibilitas itu ada beberapa macam. Yang pertama ada kompatibilitas YZ compatibility atau jadi kalau pada infus itu kan biasanya ada percabangan ya. Nah, itu yang namanya YZ compatibility. Jadi, obat itu nggak bisa dicampur dalam satu tempat, satu bag, tapi dia bisa dimasukkan ke vena, tapi melalui YZ. Jadi, bisa pakai three way atau YZ gitu bisa. Kemudian ada solution compatibility. Kompatibilitas suatu obat dalam suatu larutan. Jadi obat tersebut kompatibel nggak sama larutan infus X gitu misalnya. Jadi ada eh, beberapa literatur nanti yang perlu kita cari tahu dulu sebelum melarutkan suatu obat. Misal contohnya norepineprin gitu ya. Obat norepineprin itu harus dilarutkan pada D5, infus D5. Kalau misalnya pakai PZ, dia akan mengurangi zat aktifnya seperti itu. Atau mungkin kompatibilitas sediaan eh ceftriaxone dengan obat-obat yang mengandung eh, i- obat-obat atau infus yang mengandung kalsium. Nah, itu kompatibilitas. Jadi kalau misalnya ceftriaxone nanti dicampur sama obat yang mengandung kalsium atau larutan yang mengandung kalsium nanti terbentuk presipitasi. Nah, itu namanya solution compatibility ya. Terus admixture compatibility, kompatibilitas dua obat dalam suatu larutan. Jadi dua obat sudah dicampur, kemudian mau dicampur dalam suatu larutan infus atau pelarut. Ini biasanya pada TPN. Terus ada searing compatibility. Ada beberapa macam obat yang tidak kompatibel dengan bahan bahan pembuatnya sepet. Jadi harus pakai sepet yang eh, misal bahannya terbuat dari PVC gitu. Inkompatibilitas. Inkompatibilitas itu terjadinya kabut atau kekeruhan endapan, terus perubahan warna pada pencampuran dua atau lebih sediaan parenteral. Nah, ini kalau misalnya terjadi eh, obatnya kan jadinya keruh, nggak bening lagi. Kemudian kalau yang paling berbahaya adalah endapan. Nah, endapan ini yang berbahaya, yang harus kita hindari. Misal kayak tadi ceftriaxone dengan larutan yang mengandung kalsium, dia akan membentuk presipitasi ya, akan muncul endapan. Nah, kalau misalnya endapannya itu cukup besar, akan menyebabkan emboli di pembuluh darah. Kalau misalnya terjadi emboli, ya aliran darahnya nanti nggak lancar. Biasanya, eh, biasanya kalau ceftriaxone itu dapat menyebabkan endapan di
apa presipitasi di ginjal atau paru kan, karena kalau di ginjal sama paru kan pembuluh darahnya lebih kecil ya. Jadi dapat menimbulkan emboli di situ. Nah, itu kita harus hindari. Jadi sebelum kita mencampurkan suatu obat dengan obat yang lain, kita harus tahu dulu dia kompatibel sama inkompatibel sama sediaan apa. Oke. Faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya inkompatibilitas. Yang pertama, konsentrasi obat. Nah, ini artinya, misal semakin tinggi konsentrasi obat, maka semakin inkompatibel. Jadi, misal contohnya, misal D5 itu kompatibel dengan norepinefrin, tapi kalau misalnya D40%, nanti sudah tidak kompatibel lagi dengan norepinefrin. Seperti itu ya. Jadi konsentrasi obat ini mempengaruhi inkompatibilitas. Kemudian formula obat, jenis alat atau wadah, tadi sepet atau infus bag, terus teknik preparasi, waktu kontak obat-obatan. Nah, ini misal obatnya ini disimpan dalam jangka waktu yang lama. Nah, itu nanti bisa muncul inkompatibilitas, misal terjadi perubahan warna atau terbentuk kabut seperti itu. Waktu kontak obat pelarut ini sama ya. Obat dengan obat, obat sama pelarut. Jadi semakin lama biasanya kompatibilitasnya berubah nanti. Jadi bisa muncul endapan atau perubahan warna seperti itu. pH, nilai pH, terus suhu sama adanya cahaya. Itu juga mempengaruhi kompatibilitas. Terjadi inkompatibilitas jika bila beberapa obat ditambahkan dalam satu macam infus, kemudian bila obat dalam larutan terpisah diberikan bersama-sama melalui vena yang sama. Nah, ini yang tadi yang saya maksud Y-site ya, Y-site compatibility. Jadi sebetulnya dia terpisah larutannya dalam sepet yang berbeda atau dalam dalam infus yang berbeda, bag infus yang berbeda, tapi dia dimasukkan pada vena yang sama. Seperti itu. Nah, itu meskipun mereka nggak bercampur dalam satu tempat, tapi mereka kan bercampur di pembuluh darah vena. Nah, itu eh, juga ada yang seperti itu, inkompatibilitasnya. Kemudian bila satu macam obat direkonstitusi atau diencerkan dengan larutan yang tidak sesuai, itu juga bisa menyebabkan inkompatibilitas. Kemudian, bila suatu larutan obat bereaksi dengan preservatif yang terkandung dalam larutan obat yang lain. Jadi sebetulnya dia itu kompatibel dengan obat yang lain, cuman obat yang lain itu ada preservatif yang membuat dia inkompatibel. Jadi ini yang perlu hati-hati ya, karena biasanya masing-masing pabrik memiliki preservatif yang berbeda-beda. Jadi makanya penting ketika sediaan IV admixture itu sudah jadi, sudah siap ya, sudah selesai dispensingnya, kita perlu mengecek lagi kompatibilitasnya. Dicek ada perubahan warna atau enggak, ada kabut atau enggak, ada endapan atau enggak, supaya betul-betul yakin bahwa cairannya tadi kompatibel semua. Meskipun dari literatur sudah menyatakan obat A dengan obat B atau obat A dengan larutan X gitu misalnya kompatibel, tapi ternyata yang bikin nggak kompatibel adalah preservatif dari obat tersebut. Nah, kita perlu mengecek pada sediaan akhir dari IV admixture tadi. Nah, ini ada jenis inkompatibilitas, ada inkompatibilitas fisika, inkompatibilitas kimia, sama inkompatibilitas terapeutik. Inkompatibilitas fisika contohnya adalah, kalau fisika itu fisik ya, perubahan fisik. Adanya pengendapan, tadi terbentuknya kristal, ada pengendapan, itu inkompatibilitas fisika yang bisa kita lihat. Kemudian ada salting out atau reaksi pendesakan, ada perubahan warna sama pembentukan gas. Nah, perubahan warna ini juga sering muncul. Kadang itu eh, contohnya ya, misal yang harus hati-hati itu kalau kita mau melarutkan obat, ya seringnya obat dalam bentuk vial kan. Kita melarutkan obat dalam bentuk vial yang artinya kalau vial itu kan biasanya powder ya bentuknya ya. Bentuknya powder, kita perlu larutkan dengan larutannya yang sesuai. Nah, biasanya kalau yang paling ideal kan biasanya pakai WFI ya, water for injection, atau biasanya pakai PZ. Nah, sayangnya ada beberapa obat yang dikemas dengan pelarutnya sendiri. Jadi ada dua vial nanti di satu kemasan. Yang pertama adalah vial obat, yang kedua adalah vial pelarutnya. Nah,
Berarti untuk obat tersebut dikhususkan menggunakan pelarut dari pabrik tersebut. Nah, kalau misalnya kita ganti pakai pelarut lain, tidak menutup kemungkinan itu terjadi inkompatibilitas ya. Ini pernah nih terjadi soalnya beberapa kali. Jadi ketika pelarutnya itu tidak sengaja tumpah atau habis atau pecah, akhirnya kan pakai pelarut lain ya, pakai WFI begitu. Sel omeprazol ya, omeprazol dengan WFI gitu akan berubah warna menjadi hitam. Tapi kalau misalnya dia dengan pelarutnya sendiri yang sudah dikemas dengan dari pabriknya, nah dia tidak terjadi perubahan warna. Pengendapan ini contohnya eh, larutan yang mengandung natrium bikarbonat dengan larutan yang mengandung kalsium. Terus ada trimetoprim sulfamethoxazole dengan dextrose 5%. Setelah 4 jam akan timbul endapan. Nah, ini tadi faktor waktu kontak ya. Faktor waktu kontak obat dengan larutan. Nah, kalau misalnya 4 jam dia akan timbul endapan, tapi kalau dalam 1 jam dia nggak muncul endapan, berarti boleh diberikan. Nah, ini yang namanya IV mixture berarti kan obatnya pasti IV semua ya. Jadi yang trimetoprim sulfamethoxazole ini intravena, tapi jarang sih injeksi antibiotik trimetoprim sulfamethoxazole. Kemudian ada sorry ini bukan KCl ya, CA glukonas, kalsium glukonas dengan ceftriaxone injeksi muncul presipitasi di paru dan ginjal. Nah, ini yang harus dihindari karena ini kontraindikasi. Dia dicampur langsung atau pakai Yeside atau disuntik di beda tempat pun dia akan bisa menyebabkan presipitasi karena kan di aliran darah yang sama kan, di vena yang sama. Kemudian ada phenytoin injeksi dengan nikardipin. Nah, ini bahaya banget. Ini bikin kristal. Jadi nggak nunggu lama. Biasanya kalau misalnya habis sepet nih si phenytoinnya diambil pakai sepet. Terus sepetnya itu diambil dibuat buat ngambil lagi nikardipin. Jadi sepet yang sama itu langsung muncul kristal di sepetnya itu. Nah, jadi kita nggak boleh mencampur phenytoin sama nikardipin. Harus terpisah mereka. Antisipasi eh, kalau untuk endapan kristal yang mikro, kurang dari 50 mikrometer, dipasang filter 5 mikrometer. Kemudian kalau senyawa kalsium sukar, kemudian eh, kalau misalnya ada sediaan kalsium, ini sukar larut dalam air, jadi dipakai pelarut yang lain ya. Terus hati-hati pencampuran infus yang mengandung kalsium, misalnya larutan ringer laktat ya. Jangan dicampur dengan Na bikarbonat, nabik infus. Kemudian, nah kalau sudah jelas-jelas terjadi endapan, jangan sampai larutan tersebut diberikan. Nah ini, obatnya dicampur dengan pelarut khusus yang sudah dari pabriknya, tidak boleh dicampur dengan obat lain, kecuali ada petunjuk. Jadi sebaiknya kalau misalnya obat tersebut sudah ada pelarutnya dalam satu kemasan itu, eh, nggak boleh nggak boleh pakai pelarut yang lain ya. Salting out. Kalau salting out ini penurunan kelarutan suatu obat dari senyawa non-elektrolit dan ion hidrogen organik yang lemah dengan adanya senyawa elektrolit. Jadi, eh, contohnya ada obat yang namanya klorpromazin hidroklorid dalam natrium klorida 0,9% bila ditambah alkali, bila ditambah obat-obat yang sifatnya alkali. Contohnya apa ya? Phenytoin misalnya, kan dia basa ya. Maka klorpromazin base akan mengendap pada pH 6,7 sampai 6,8. Jadi ya, dia akan berubah menjadi dia akan berubah kelarutannya kalau misalnya ditambah obat yang sifatnya alkali karena dia akan menjadi basa kan seperti itu. Ini penekanan ya. Perubahan warna ini perubahan yang bisa dilihat oleh mata. Misalnya epineprin dalam infus D5% ya, dengan obat yang bereaksi basa, contohnya aminopilin. Terjadi warna merah muda sampai coklat dalam waktu 8 sampai 24 jam pada suhu kamar. Dan larutan tersebut kehilangan potensi 10% dalam waktu 1,2 jam bila kena cahaya, dalam waktu 3 jam bila kondisi gelap. Nah, jadi kalau misalnya terpaksa nih mau mencampur epineprin dalam infus D5, kemudian dicampur sama aminopilin, ya kalau misalnya terpaksa,
ya harus segera diberikan, tidak boleh diberikan dalam waktu yang jangkanya lama, 8 sampai 24 jam dan dan dia juga akan berkurang kan potensinya dalam waktu 3 jam kalau di kondisi gelap. Nah, jadi tidak ideal kalau misalnya terpaksa nih kita pakai epineprin D5 sama aminopilin. Karena dalam 3 jam pun dia juga juga kehilangan potensi sebanyak 10% si epineprinnya sudah kondisi gelap nih. Karena biasanya kalau obat kayak epineprin, terus aminofilin ini pemberiannya terus-terusan atau pump ya, atau drip juga bisa sih. Jadi IV infusion gitu loh istilahnya ya. Jadi bukan bolus, terus-terusan dia dikasihnya. Nah, ini tidak ideal kalau bisa dicampur dengan aminopilin. Nah, sebaiknya ya tidak apa-apa diberikan bareng, tapi diinfus di tangan kiri dan kanan. Jadi mereka kan nggak ketemu kan. Misal epinephrine D5 di tangan kiri, aminopilin di tangan yang kanan. Seperti itu. Jadi mereka tidak tercampur. Kemudian ada pembentukan gas, terjadi reaksi kimia antara karbonat atau bikarbonat dengan obat yang asam sehingga timbul gas karbon dioksida. Jadi ini tidak terlihat ya kalau susah ya mendeteksinya ya. Pokoknya sebisa mungkin obat-obat yang mengandung karbonat atau bikarbonat, natrium bikarbonat, kayak gitu, kalsium karbonat. Nah, itu tidak dicampur dengan obat-obat yang pH-nya asam. Oke, ini inkompatibilitas kimia. Terus berikutnya ada hidrolisis. Contohnya hidrokortison sodium fosfat. Ester fosfatnya akan terhidrolisis pada suasana asam. Jadi obat-obat yang mengandung yang isinya hidrokortison sodium fosfat injeksi ya, injeksi hidrokortison yang bentuknya fosfat, ada sodium fosfatnya. Ini ester fosfatnya akan terhidrolisis pada obat-obat yang mengandung asam. Terus ada lagi senyawa imina pada diazepam. Kalau diazepam bentuknya injeksi ya. Terus ada reaksi oksidasi reduksi. Contohnya obat-obat steroid, epineprin, dia akan teroksidasi pada suasana yang asam atau yang alkali. Jadi bisanya pada basa. Ya, tadi steroid kan masuk ya si hidrokortison, dexamethasone itu berarti harus dicampur dengan obat-obat yang pH-nya netral. Kalau misalnya dia pakai pH yang asam atau alkali, ya jadinya akan teroksidasi dia. Artinya kalau teroksidasi ya terjadi perubahan struktur ya nanti ya. Nanti penurunan efektivitas. Fotolisis ini eh fotolisis ini akan mempengaruhi sediaan atau dia menyebabkan menjadi senyawa baru atau penurunan penurunan efektivitas. Fotolisis dipengaruhi oleh panjang gelombang radiasi. Makanya obat-obat apa ini kayak amphotericin B, ini antibiotik ya, terus furosemid, doxorubicin, obat kemo sama vitamin A ini kalau dalam bentuk injeksi harus terlindung dari cahaya. Makanya kalau kalian lihat ya furosemid itu ampulnya kan kayak agak gelap. Nah, kalau doxorubicin nih obat kemo nih biasanya ketika didistribusikan dia harus dibungkus di apa kertas karbon biasanya atau kresek hitam atau paling enggak ya dimasukkan di boxnya yang gelap gitu. Terus ada reaksi rasemisasi, epimerisasi. Ini contohnya misal epineprin ya. Ini kalau misalnya epineprin bentuk L isomer mempunyai kekuatan 15 kali dibanding dengan D isomernya. Nah, ini akan mempengaruhi efektivitas dari epineprin. Terus ada yang namanya inkompatibilitas terapeutik. Ini terjadi ketika dua atau lebih obat diberikan bersamaan, bisa terjadi peningkatan respon terapi atau penurunan respon terapi. Contoh misal pemberian dua antibiotik bersamaan, penisilin dan kloramfenikol. Ini mengakibatkan respon terapi menurun. Terus eh, pengatasannya ya diberi jeda pemberian. Misal penisilin diberikan dulu, kemudian kloramfenikol 1 jam
sebelum eh habis itu chloramphenicol 1 jam setelah pembelian penisilin atau pokoknya diberi jeda lah 1 jam seperti itu. Nah, inkompatibilitas terapi itu sebetulnya juga bisa meningkatkan respon terapi. Nah, khawatirnya peningkatan respon terapi ini akan malah membuat pasien ini mengalami efek samping obat. Misalnya kayak pemberian eh, 2 obat yang meningkatkan efek pendarahan gitu. Misalnya apa ya contohnya ya? Misal obat antikoagulan. Nah, itu kan itu kan tujuannya untuk eh, pengenceran darah juga ya. Terus ditambah sama ceftriaxone. Nah, itu sama-sama meningkatkan meningkatkan pendarahan. Nah, khawatirnya malah terjadi bleeding pada pasiennya. Contohnya seperti itu. Oh, oke, udah selesai. Untuk slide inkompatibilitas, ada yang ditanyakan? Jadi, inkompatibilitas itu adalah hal yang perlu disiapkan dulu ya sebelum kita mencampur obat. Kadang tuh, meskipun kita tidak mencampur sediaannya nih, meskipun kita bukan apoteker di ruang IV admixture, namun ketika kita di bangsal, kadang juga ada pertanyaan nih dari perawat. Nah, karena mereka itu misal mau mencampur, bukan mencampur ya, jadi masukkan obat, tapi uh, selangnya tuh hanya satu misal. Jadi apakah bisa dicampur di Y-site gitu kadang pertanyaannya. Jadi kita harus menguasai materi tentang inkompatibilitas ini. Karena kan kalau pasien itu infusnya kan cuma jalurnya kan paling kalau nggak tangan kanan kiri, seperti itu kan. Nah, sedangkan obat yang diterima pasien tuh banyak. Meskipun yang diterima bukan IV admixture atau TPN, kadang mereka butuh beberapa obat yang dimasukkan secara bersamaan. Artinya mereka masuknya obat itu secara terus-menerus ya, kayak misal tadi epineprin sama aminofilin. Itu biasanya pada kondisi pasien shock, pasiennya tuh shock, tensinya turun, terus nadinya turun. Nah, pasiennya juga sesak. Jadi kan dia butuh aminofilin sama butuh epineprin atau norepineprin biasanya. Nah, jadi kita harus tahu nih, boleh nggak epineprin sama aminopilin tadi? Boleh, tapi beda jalur ya. Kalau dicampur jadi satu, nggak boleh. Seperti itu. Oke, ada yang ditanyakan untuk kuliah hari ini? Oh ya, kita kuliahnya kurang satu lagi ya, Dek. Habis itu UTS. UTS-nya kapan? UTS-nya hari Rabu tanggal 19 November, Ibu. Lah, minggu depan tanggal berapa, Dek? Minggu depan tanggal... Minggu depan tanggal 11, toh masihan hari Senin ya. Berarti, Iya, Ibu. bentar. Berarti masih 2 minggu lagi ya. Iya, Ibu. Oke, berarti minggu depan hari Jumat ya. Baik, Ibu. Hari Jumat sore atau jam 7 lagi gitu. Tinggal satu sitostatika. Baik, Ibu. Oke, UTS-nya nanti pilihan ganda ya, Dek ya. Kita pakai biasanya kuliah UTS-nya online kan di kampus tapi online. Iya, Ibu. Oke, oke baik. Terima kasih atas partisipasinya hari ini. eh ada pertanyaan nggak? Belum ada, Ibu. Oke, belum ada ya. Oke, terima kasih atas partisipasinya hari ini. eh saya izin live ya. Oh iya, slide-nya belum ada yang saya kasih ya, Mbak Elvia ya. Belum, Ibu. Oke, ingetin ya, Mbak. Oke, baik habis ini Oke, saya Ibu. share. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.